Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfi Akhyaria dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar atau RPP yang telah saya buat. Nah, modul ajar yang saya buat ini berbasis kurikulum merdeka. Nah, biasanya sekolah yang saya ajar itu, SDIT Bina Insani, menggunakan modul ajar yang telah saya buat seperti yang tercantum pada layar berikut. Nah, modul ajar yang saya buat yang pertama berisi informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang nama penyusun, sekolah, fase, kelas, mata pelajaran, elemen, alokasi waktu, dan topik. Nah, saya bacakan yang pertama, nama penyusun yaitu nama saya sendiri, Asfi Akhyaria. Kemudian sekolah yang saya ajar yaitu SDIT Bina Insani, fase A, kelas 1A. Kemudian ada mata pelajaran yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian elemen yang tercantum pada modul ajar berikut adalah membaca, menyimak, mempresentasikan, dan menulis. Lalu alokasi waktu ada 2 jam pelajaran. Kemudian topik yang saya bahas pada modul ajar kali ini adalah hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Lalu masuk ke kompetensi awal, yaitu kompetensi awal peserta didik dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati secara sederhana. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah atau sekolah menggunakan panca indera. Yang ketiga, ada peserta didik sudah mengenal nama-nama hewan dan tumbuhan yang umum ditemui sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik sudah mengetahui secara umum bahwa hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke dimensi profil lulusan. Nah, sekolah saya ini menargetkan ketika lulus memiliki profil lulusannya itu yang pertama adalah berakhlak mulia, memiliki sifat gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian SKL JSIT ini seluruh Indonesia, yaitu melakukan ibadah yang benar, menjadi pribadi yang berusaha dengan sungguh-sungguh, memiliki wawasan yang luas, kemudian memiliki keterampilan hidup. Nah, sarana dan prasarana yang saya cantumkan pada modul ajar berikut yang akan saya gunakan ketika mengajar. Yang pertama adalah ruang kelas, LCD, laptop, speaker, PPT Canva, buku cetak bahasa Indonesia, alat tulis, LKPD, papan tulis atau whiteboard, dan akses internet. Nah, masuk ke target peserta didik. Pada fase A ini, untuk kelas 1, ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini saya ambil dari BSK Pemerintah nomor 45 tahun 2025. Yang pertama ada menyimak. Peserta didik mampu memahami pesan lisan, informasi dari media audio, dan teks aural atau teks yang dibacakan mengenai diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan penuh perhatian. Kemudian yang kedua ada membaca dan memirsa. Peserta didik mampu menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Mereka berlatih mengenali dan membaca kata-kata sehari-hari yang sederhana, serta memahami isi teks pendek dan gambar. Kemudian yang ketiga ada berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat. Kemudian mereka dapat menyampaikan gagasan, menceritakan kembali suatu kejadian, dan merespons instruksi atau pertanyaan sederhana. Yang terakhir, menulis, yaitu peserta didik mampu menulis kata-kata sederhana, mengekspresikan ide, dan membuat beberapa kalimat secara bertahap menggunakan tulisan yang semakin jelas. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang saya buat ketika pelajaran berlangsung. Ada 4, yang pertama yaitu peserta didik dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati secara sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah atau sekolah menggunakan panca indera. Kemudian yang ketiga ada peserta didik mengetahui beberapa manfaat hewan. Dan yang terakhir, peserta didik mengetahui kalimat tanya dan membuat kalimat tanya sederhana berdasarkan gambar. Nah, pada kurikulum merdeka ini ada asesmen terhadap siswa. Pertama yaitu adalah penilaian sikap, penilaian LKPD, dan penilaian keterampilan. Nah, ketika belajar, siswa harus ketika guru menyampaikan pelajaran harus bermakna. Nah, makna itu sendiri harus didapatkan oleh peserta didik. Yang pertama itu adalah peserta didik memahami manfaat tumbuhan,
peserta didik mengetahui kata tanya, kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kata tanya. Sebelum belajar, guru harus memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa itu sendiri. Yang pertama, contohnya misalnya ada hewan dan tumbuhan apa saja yang sering kamu lihat di halaman rumah atau sekolah. Kemudian yang kedua, siapa yang menciptakan hewan dan tumbuhan itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah karena sudah menciptakan hewan dan tumbuhan yang lucu. Oke, ini adalah tools yang digunakan supaya pembelajaran itu sendiri tercapai. Yang pertama adalah sikap. Nah, diharapkan melalui kegiatan mengerjakan tugas atau LKPD dengan pendekatan terpadu, siswa memiliki sikap akhlak mulia, yaitu tanggung jawab dan dapat bernalar kritis. Kemudian adalah skill atau keterampilan. Nah, menggunakan pendekatan pembelajaran ADLX atau Active Deep Learning Experience Introplex dengan pembelajaran terpadu. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran menggunakan Project Based Learning. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran yang digunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, dan yang terakhir adalah knowledge atau pengetahuan. Melalui prinsip pembelajaran ADLX Introplex dengan pendekatan terpadu, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh, tumbuhan, dan mendeskripsikan fungsinya melalui kegiatan membaca dengan cermat dan mengerjakan LKPD. Nah, kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Berikut adalah tahap-tahap kegiatannya. Nah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Ketika memasuki kelas, guru wajib untuk membuka kelas terlebih dahulu. Jadi tidak langsung masuk materi ya. Yang pertama, guru membuka dengan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik untuk menciptakan suasana yang inklusif atau bisa kita bilang dengan mengabsen siswa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan harapan positif seperti hari ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan. Saya yakin kalian semua akan berpartisipasi aktif. Kemudian yang ketiga, peserta didik diarahkan untuk melakukan ice breaking untuk menyiapkan mental dan fisik agar lebih antusias dalam belajar. Kemudian yang keempat, guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan materi yang akan diajarkan, yaitu adalah tentang hewan dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Misalnya seperti ini, pernahkah kalian berpikir mengapa Allah menciptakan tumbuhan? Kemudian ada, coba sebutkan apa saja tumbuhan yang kalian ketahui. Nah, berikutnya, anak-anak, apakah kalian suka makan buah dan sayur? Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik seperti, buah dan sayur apa yang kalian suka? Nah, selesai pembukaan, guru langsung menampilkan PPT Canva tentang materi yang akan dia ajarkan pada hari itu, yaitu tentang hewan dan tumbuhan sekitar. Nah, ketika guru menampilkan PPT-nya, peserta didik mengamati dan membaca teks yang sudah ditampilkan dengan seksama, sambil guru menjelaskan apa-apa saja hewan dan tumbuhan yang mereka pelajari, apa saja manfaatnya. Kemudian, guru jadi sedikit kesalahan teknis. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi saya tentang modul ajar. Sampai kita tadi di eksplorasi. Nah, peserta didik dalam hal ini harus bereksplorasi. Untuk menambah pemahaman, peserta didik akan diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada 5, itu berkaitan semua dengan kata tanya yang akan mereka pelajari nanti. Yang pertama adalah, apa saja hewan yang hidup di air, kemudian bagaimana ikan berenang, yang ketiga, kapan burung hantu tidur, yang keempat, di mana katak hidup, dan yang terakhir adalah, siapa yang memelihara kucing. Nah, setelah guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, peserta didik akan menjawab secara lisan pertanyaan tersebut. Kemudian, setelah peserta didik menjawab secara lisan pertanyaan tersebut, guru menimpali apa-apa saja yang tadi disampaikan oleh peserta didik atau membahas soal tersebut. Kemudian yang keempat, guru juga menjelaskan bahwa di setiap soal ada kalimat tanya. Nah, inilah yang akan guru bahas nanti. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi kalimat tanya, dan yang terakhir adalah guru menjelaskan kegunaan dari setiap kata tanya.
Nah, berikut adalah LKPD yang nanti digunakan atau diisi oleh peserta didik untuk mengukur kemampuan peserta didik tersebut. Nah, berikut lembar kerja peserta didik. Di sini adalah tentang hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ada mapel, ada nama, ada mapel dan kelas. Nah, berikut adalah lembar RKPD-nya. Di situ tertulis mereka disuruh menuliskan tentang hewan dan tumbuhan yang mereka ketahui. Kemudian ada menebalkan kalimat. Nah, di sini adalah mengidentifikasi ciri-ciri hewan. Ada nama hewan, jumlah kaki, di manakah hidupnya hewan tersebut. Ada kucing, ada ikan, ada burung, kemudian ada gajah. Nah, mereka kemudian LKPD yang terakhir, mereka diberikan teka-teki untuk menemukan kata tanya yang ada pada kolom teka-teki yang ada di sampingnya. Kemudian yang terakhir, mereka berlatih menggunakan kata tanya. Di situ ada gambar singa, ayam, kelinci, dan katak. Dan terakhir adalah ikan. Kemudian, setelah diberikan lembar LKPD kepada siswa, peserta didik mengerjakan tugas secara mandiri. Setelah peserta didik mengerjakan semua tugasnya secara mandiri, peserta didik masuk ke presentasi. Peserta didik mengumpulkan hasil kerjanya, kemudian mereka akan mempresentasikan, salah satu dari mereka yaitu adalah perwakilan, mempresentasikan hasil kerja yang telah mereka kerjakan tadi, yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Nah, setelah beberapa peserta didik maju ke depan, peserta didik kemudian dipersilahkan untuk duduk kembali. Setelah itu, guru memberikan manfaat duniawi, karena pada sekolah yang saya ajar itu harus mengaitkan setiap pelajaran kepada nilai-nilai agama. Makanya di sini ada makna duniawi dan makna ukhrawinya. Yang makna duniawinya saya akan bacakan. Peserta didik belajar mengenal manfaat tumbuhan di sekitar lingkungan agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu menjaga kesehatan tubuh dengan makan buah dan sayuran. Kemudian ada makna ukhrawinya atau makna yang dekat dengan nilai keagamaan. Guru menyimpulkan materi dengan mengaitkan keterpaduan Islam dengan bersama-sama membaca ayat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang berbunyi Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, dua makna tadi sudah tercantumkan dalam salah satu kriteria penutup pelajaran. Itu penutup pelajarannya adalah merefleksikan kegiatan pembelajaran seperti yang sudah kita lakukan di atas tadi, lalu merefleksikan kegiatan apa saja yang kita lakukan, terus kemudian guru bertanya kepada siswa, apa pelajaran yang kalian dapat pada hari ini, pada materi hewan dan tumbuhan. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk terus berbuat kebaikan dan kerja sama tim, dan yang terakhir, menyampaikan pembelajaran yang akan datang atau memberikan penugasan kepada peserta didik. Nah, berikut adalah penilaian terpadu untuk siswa. Nah, penilaian terpadu ini berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, berikut adalah lampirannya. Penilaian sikap seperti ini, ada absen peserta didik. Nah, penilaian sikap ini komponennya adalah mendengarkan guru dengan baik, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan. Komponen dari penilaian keterampilan ini adalah menemukan kata tanya dan ketepatan dalam melengkapi soal. Baiklah, itulah modul ajar yang telah saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.